وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pengajian kita yang lewat berkaitan dengan hikmah dipardukannya Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalaman sembahyang 5 kali dengan waktu yang berbeda. Yang lewat diceritakan dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah sudah kepada sembahyang maghrib. Sambung pada malam ini yaitu wa ammal isya'u fa innaha salatul mursalina qabli. Adapun sembahyang isya dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan waktunya di waktu malam, maka sesungguhnya ia adalah sembahyangnya para rasul sebelumku. Para rasul sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu melaksanakan sembahyang. Maka sesuai keterangan Nabi, para rasul sebelumku, kata Rasulullah, mereka itu melaksanakan sembahyang, tapi sembahyangnya itu adalah sembahyang isya. Jadi Nabi Zulkifli sembahyang isya, Nabi Yakub sembahyang isya, dan nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita di waktu isya ini sembahyang supaya sama pekerjaan kita dengan pekerjaan para rasul sebelumnya. Kenapa? Karena secara umum kita ini dianjurkan menyamai atau mengikuti para perilaku, akhlak, kebiasaan para nabi dahulu. Bahkan dalam sebuah perkataan ulama bahwa manusia ini punya tabiat selalu ingin meniru. Manusia punya tabiat selalu ingin meniru. Lalu yang ditiru itu ada dua macam.
ada yang meniru yang baik, ada yang meniru yang jelek. Menjangkit dalam hal meniru itu yang buruk lebih cepat menjangkit untuk ditiru orang. Contoh, ini mulai lagi halus sudah ditiru orang. Apa? Nah, apakah itu bagian kebaikan? Apakah tidak? Tinggal kita melihat. Yang jelas itu adalah satu kebiasaan yang banyak ditiru. Apa? Menyanyi. Menyanyi itu kan sebuah perilaku, kegiatan, kebiasaan, dan itu banyak ditiru orang. Mulai lagi halus kita sudah niru. Dan itu mudah ditiru. Karena apa? Karena memang sifat manusia itu suka meniru. Tapi ketika meniru kebaikan agak lambat. Karena meniru kebaikan azan atau yang lainnya agak lambat. Nah, sehingga menjadi sebuah pahaman para ulama bahwa tabiat atau perilaku itu menjangkit. Maka orang biasanya seseorang itu perilakunya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Namun pengaruh buruk itu lebih cepat menjangkit daripada pengaruh baik. Nah, sekarang kita bicara meniru yang baik. Para ulama mengatakan tasyabbahu birrijal illam takunu mislahum. Fa inna tasyabbuha birrijal falahun. Tasyabbahu birrijal, menyerupailah kalian dengan orang soleh, dengan para ulama, dengan para aulia. Illam takunu mislahum, kalau kalian tidak bisa menjadi orang soleh. Kita tidak bisa menjadi orang soleh, kita tidak bisa menjadi ulama, kita tidak bisa menjadi orang aulia. Maka cukup tasyabbahu birrijal, serupailah, tirulah mereka, serupai mereka, samailah mereka, tirulah mereka. Dalam hal apa menirunya? Ya boleh jadi meniru fi zayyihim, dalam perilaku mereka, dalam cara berpakaian mereka. Kadang orang berpakaian kayak orang soleh, bahkan kadang-kadang orang berpakaian seperti ulama, padahal mereka bukan ulama, padahal mereka bukan orang soleh. Cuma hanya ingin meniru orang ulama, meniru orang soleh dalam berpakaiannya. Sekalipun yang disuruh meniru itu bukan hanya pakaian, tapi fi zayyihim wa akhlaqihim wa ibadatihim. Tirulah dalam cara berpenampilan mereka, cara perangai mereka, tirulah ibadah mereka. Kada banyak meniru, ya sedikit. Inna tasyabbuha birrijali falahun, karena menyerupai dengan orang yang hebat
dengan orang yang soleh, dengan orang aulia, itu beruntung. Nah, sembahyang Isya itu menuruti para ambiya, para rasul zaman dulu, agar kita ini sama. Itu Isya. Nah, wa amma subuh, adapun sembahyang subuh, kata Rasulullah, fa inna syamsa iza tala'at tatlu baina qarnay syaitan. Kenapa sembahyang subuh itu diwajibkan Allah kepada umat Rasul? Karena kata Nabi, sesungguhnya matahari itu apabila terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Ini memang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita tidak bisa melihat secara fakta. Ini hanya kita yakini keimanannya karena yang menyampaikan ini adalah Rasulullah. Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tidak pernah bertutur jangankan dusta, karena hawa nafsu pun tidak pernah. Nabi itu bertutur sesuai dengan wahyu Allah. Kalau Nabi ini dikatakan menghayal atau halo, berarti dusta. Kalau Nabi dusta, berarti Allah Ta'ala dusta. Warusak iman, rusak iman kita. Nah, Nabi mengatakan apabila matahari itu terbit, maka matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Fayasjudulaha kullu kafirin min dunillah azza wa jalla. Maka saat itulah orang-orang kafir sujud. Sujud kepada siapa? Sujud kepada syaitan. Sujud, sebenarnya sujud kepada syaitan, tapi orang dulu memahami itu sujud kepada matahari. Yang boleh mereka katakan sebagai dewa, dewa matahari. Nah, padahal matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Maka orang kafir itu ketika mereka sujud kepada matahari, sebenarnya sujud kepada syaitan. Nah, disinilah kata Rasulullah, fa amarani Allahu Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wa ummati, dan memerintahkan kepada umatku, birak'ataini, sembahyang 2 rakaat, qabla ayyasjudal kafiru li ghairillah, sebelum orang kafir sujud kepada orang selain Allah. Sembahyang subuh itu kan sebelum terbit matahari. Sembahyang subuh itu disebut sembahyang fajar, sebut sembahyang fajar. Nah, kemudian belum terbit matahari. Ketika terbit matahari, kita haram sembahyang. Makanya ada dalam fikih haram sembahyang setelah sembahyang subuh. Kenapa? Karena saat itu sudah terbit matahari, ada orang kafir sujud kepada selain Allah, yaitu sujud kepada matahari. Maka agar kita itu sebelum orang-orang kafir sujud kepada selain Allah, kita diperintahkan Allah duluan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja Nabi, supaya jangan sama kayak orang kafir, supaya tidak sama seperti orang penyembah matahari. Nah,
mendengar orang Yahudi ini akan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, faqalu saddaqta ya Muhammad. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkau benar. Sekarang kami percaya bahwa engkau itu seorang Rasulullah. Kami percaya bahwa engkau itu utusan Allah. Sekarang kami ingin mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Nashhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad Rasulnya Allah. Hadirin rahimakumullah. Artinya apa? Ayo. Artinya begini. Setelah kita mengetahui hikmah sembahyang tadi, maka agama itu, sekali lagi, agama itu dibangun atas dalil, penjelasan dan fakta. Tidak bisa beragama itu hanya karena doktrin. Tidak bisa beragama itu hanya karena turunan. Tetapi kita beragama itu ada penjelasannya yang jelas, ada kesesuaian dengan fakta. Maka ketika beragama itu sesuai dengan penjelasan dan fakta, ini akan diterima oleh siapapun. Akan diterima oleh siapapun. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan, bahkan sangat perlu memahami agama ini, mengetahui dalil-dalilnya atau penjelasan-penjelasannya, sehingga ketika orang minta penjelasan kepada kita, sementara dia seorang pemikir, seorang ahli ilmu, dia butuh penjelasan yang rasional, dia butuh penjelasan yang sesuai dengan keilmuan. Ketika kita bisa menjelaskan sesuai dengan keilmuan dan sesuai dengan faktanya, insya Allah orang akan menerima kebenaran itu. Karena kebenaran agama itu didukung oleh dalil dan fakta. Hadirin rahimakumullah, sekalipun kebanyakan kita, ini kita akui kelemahan kita akui, tapi mudah-mudahan kita menyadari, kita akui bahwa kebanyakan kita umat Islam beragama ini hanya satu, karena taklid, umpatan, kemudian yang kedua karena doktrin. Arti doktrin itu adalah sebuah penjelasan, tetapi sesuatu ucapan tapi tidak dijelaskan keterangannya. Contoh, kita sekarang rancak di doktrin ketulahan, sedikit-sedikit ketulahan, sehingga kita takut itu karena ketulahan. Lalu kita ini didoktrin oleh ketulahan, bukan karena memahami kejelasan. Contoh, kita sedikit-sedikit, kamu ketulahan jar lawan tuan guru, kamu ini ketulahan lawan orang wali, kamu ketulahan lawan sepulan. Kita kadang memberikan penjelasan yang jelas kenapa sampai begitu. Nah, sehingga kadang-kadang umat Islam ini beragama didoktrin begitu hanya karena takutan. Jadi beragama karena doktrin, timbulnya itu takutan ketulahan ini, takutan ini. Sementara penjelasannya kada jelas. Nah, ini kita butuh
Sekarang kita butuh beragama itu ada penjelasannya, ada keterangannya yang sesuai dengan apa yang ditentukan ya, atau yang dijelaskan oleh Quran dan hadis dan oleh ijma ulama, kemudian sesuai dengan kenyataan. Agar apa? Agar orang-orang yang berilmu, agar orang-orang yang berakal mau menerima Islam ini dengan secara hati dan akalnya, bukan karena doktrin, bukan karena rasa takut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian al-isyaratu samina qila iza wudi'al mayyit fi qabrihi ja'at arba'u niranin pataji'us shalah patutfi'u wahidatan wa yaji'us siyam payutfi'u wahidatan wa taji'us sadaqah fatutfi'u wahidatan wa yaji'us sabru fayutfi'u wahidatan. Berikut kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sembahyang, karena ada satu keterangan, iza wudi'al mayyit fi qabrihi, apabila seorang mayit dimasukkan ke dalam kubur, ja'athu arba'u niranin, maka datang kepada mayit ini berupa 4 macam api yang siap membakar mayit di alam kubur ini. Namun 4 macam api yang datang kepada mayit di alam kubur ini, dia harus dipadamkan. Kalau tidak dipadamkan, dia akan membakar kita. Maka di saat itulah, begitu api ini datang, pataji'us shalah, sembahyang kita ini datang. Sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ini datang. Patutfi'u wahidatan, maka sembahyang ini memadamkan satu api dari 4 macam api tadi. Maka apabila kita sembahyang, berarti kita selamat dari satu ancaman siksa atau akan selamat daripada azab kubur satu. Yang kedua, apabila datang api yang kedua, maka datanglah puasa. Puasa datang. Payut fi uzwahidah. Puasa ini memadamkan api yang kedua. Api yang ketiga, wataji'us sadaqah, datanglah sedekah. Patut fi wahidatan, maka dia memadamkan api yang keempat. Sedekah itu ada 2 macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib itu adalah zakat, sedekah sunat itu adalah sedekah selain zakat. Dua-duanya secara pokok adalah zakat, sedekah zakat yang wajib, berfungsi memadamkan api yang ketiga. Wa yaji'u sabru, berikut api yang keempat datanglah sabar. Fatut fi wahidatan, dia memadamkan api yang keempat. Berarti kalau orang di dalam dunia semasa hidupnya dia sembahyang, dia puasa, dia berzakat, kemudian dia sabar dalam kehidupan, dia selamat di alam kubur. Dia selamat di alam kubur. Tapi kalau satu dia umpama puasa
dia zakat, dia sabar tapi tidak sembahyang, maka tetap. Sementara sembahyang ini adalah pokok yang awal. Kalau bahasa umum fikihnya begini, orang puasa tapi kada sembahyang, dipastikan puasanya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, walaupun puasanya sah. Ini ada orang gitu puasa tapi kada sembahyang, puasalah puasanya sah, tetapi jauh dari diterima oleh Allah. Berarti puasanya ini tidak bisa memadamkan api yang datang ke alam kuburnya. Orang zakat tapi tidak sembahyang, sama. Zakatnya sah tetapi tidak berfungsi, tidak berfungsi menjadi pemadam api di alam kuburnya. Demikian juga orang sembahyang, puasa, zakat tapi kada sabar hidup. Atau orang sabar tapi kada sembahyang. Iya, sebaliknya begitu. Orang sembahyang, orang puasa, orang zakat tapi hidupnya tidak pernah sabar di alam dunia. Maka api-api ini masih menyala. Bukan apa demikian? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, malam yasbir ala balai, orang yang tidak sabar atas musibahku, atas ujianku, walam yashkur ala na'mai, dia tidak bersyukur atas nikmatku, walam yarda ala qadai, dan dia tidak reda atas takdirku, falyatlub rabban siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Artinya Allah berlepas diri darinya. Maka sembahyangnya, puasanya, zakatnya tidak menjadi berfungsi. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran dalam kehidupan. Kalau orang sembahyang pasti ada sabarnya, karena sabar itu membutuhkan, karena sembahyang itu membutuhkan kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah. Nah, hadirin rahimakumullah, masih berkaitan dengan hikmah sembahyang 5 waktu. Ada sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abda iza qama ila shalah, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sembahyang. Ini kita berdiri sembahyang isya. Kemudian kata Nabi, dia berkata, Allah bagaikan dia di hari dilahirkan sang ibunya. Baru takbir, Allahu Akbar, sudah dihapus Allah, bersih dosanya bagaikan bayi yang baru lahir. Ibadatnya sembahyang. Tapi apabila dia benar-benar berdiri sembahyang. Nah, sehingga para ulama memahami
Kesempurnaan dibutuhkan dalam berdiri sembahyang itu. Bagaimana seseorang kesempurnaannya dalam berdiri sampai mengucap takbir sehingga menghasilkan dosanya keluar, dia bersih bagaikan hari dilahirkan ibunya. Maka para ulama masing-masing, ujar ulama fikih, hendaklah dia berdirinya sesuai dengan tuntutan Nabi dulu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri? Nabi itu berdirinya itu posisi ini menurut fikih shibran, ini sekilan, jaraknya ini sekilan. Nah berarti kalau sesuai kilanan kita, jengkal kita, berarti kalau ulun begini berarti gini. Jadi kayak ini. Walaupun ada riwayat Shahibul Firdaus ini kebanyakan begini. Jadi jarak kita berdiri itu adalah shibran, sekilan. Berarti sekilan ke ini, berarti gini. Jangan lebih rangkang. Jangan lebih rangkang ke ini demi untuk mendapatkan batis ini sampok kepada makmum yang lain. Itu aneh. Yang diperintahkan Nabi itu bukan menyampuk batis ini, tetapi bahu itu yang penting tersampuk. Orang kalau batis tapi rangkang, bahunya jauh. Yang penting bahunya dirapatkan baik, kemudian berdirinya ini sejengkal. Kalau tidak sejengkal ngalih, jangan tebih rangkang lah. Ada dalam kitab Shahibul Firdaus, kalau kada sejengkal cukup setabah ini nah. Setabah ini berdiri. Satu. Menurut fikih dulu. Kemudian posisi kakinya oleh para ulama fikih ini harus ru'usul asabi'ir rijli. Ujung-ujung jari ini muwajjihan ilal kiblat, mengarah ke kiblat. Jadi jangan gitu. Jangan gitu. Arahkan bujur-bujur ke arah kiblat. Jangan dehiring gini berdiri. Arahkan, ini sunnah. Dere, ini ujar ulama fikih. Nah, berikut kata ulama fikih, takbirnya itu dengan bacaan yang benar. Bacaan yang benar. Artinya apa? Sesuai dengan makhraj huruf di dalam kaidah tajwid. Maka belajarlah kita yang disebut dengan ilmu tajwid. Jangan salah huruf takbir. Nah, tuntutan fikih. Kemudian ada tuntutan fikih dalam aturan takbir. Berikut tuntutan tauhid. Tuntutan tauhid apa? Ketika kita belajar ilmu sembahyang, rukun sembahyang, lun lakoni santri lun, rukun sembahyang itu berapa? Dibanyakkan, dikecilkan, kemudian disimpulkan. Ternyata rukun sembahyang itu kalau kita belajar fikih nang panjang, nang banyak tuh 18. Dikecilkan aja rukun sembahyang, dikecilkan rukun sembahyang tuh jadi 13. Dikecilkan lagi rukun sembahyang menjadi 3. Rukun sembahyang 3 aja. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi itu rukun yang dilakukan oleh hati, yaitu niat. Rukun qauli rukun yang dibaca oleh lidah atau mulut, takbir, baca Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat,
kemudian salam, itu rukun qauli. Berikutnya ada rukun fi'li. Berarti rukun sembahyang itu cuma 3. Kalau dihaluskan lagi, itulah kehidupan. Rukun sembahyang itu cuma 2, bergerak dan berdiam. Ada gerak, ada diam. Ada gerak, ada diam. Ya sudahlah, kita ambil ke tauhid dulu. Ambil tauhid dulu. Berarti rukun sembahyang itu 3, rukun qauli hati, rukun fi'li dibaca oleh lidah, rukun fi'li dilakukan oleh anggota. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud anggota kita kan? Ini rukun fi'li. Maka ketika kita belajar tauhid, rukun qalbi ini hati. Di dalam tauhid, Tuhan itu bersifat ilmu. Tuhan itu tahu, mengetahui hati kita, pikiran kita. Lalu ketika rukun fi'li, kita berbuat dalam tauhid, belajar bahwa Tuhan itu bersifat basar, Tuhan itu melihat. Kemudian rukun qauli dibaca, Tuhan itu mendengar. Berarti di saat kita melakukan sembahyang ada sifat, 3 sifat, sama, basar, ilmu dalam tauhid. Ini harus jalan. Tauhidnya harus jalan, sifat 20-nya harus jalan sembahyang. Apa artinya? Artinya sebelum kita takbir, ini sudah berdiri fikih sudah nih. Sebelum kita takbir, kita harus ingat bahwa Allah melihat perbuatanku. Allah melihat aku rukuk, aku i'tidal, aku sujud, aku duduk antara 2 sujud, Allah melihat. Allah mendengar bacaanku. Apa yang aku baca Allah dengar. Allah mengetahui hati dan pikiranku. Allah mengetahui hati dan pikiranku. Nah beginilah, ingat, Allah mengetahui hati dan pikiranku, Allah melihat perbuatanku, Allah mendengar bacaanku, baru ini tauhid. Dalam tasawuf, ibadah ini harus karena Allah, jangan karena yang lain. Orang beribadah ini ikhlas karena Allah. Nah bagaimana dalam pandangan tasawuf ikhlas karena Allah? Kita tanyakan diri kita, kita berdiri ini karena siapa? Kita gerak diam ini karena siapa? Ikhlas kada karena Allah? Maka ta'arif, definisi ikhlas itu oleh sebagian ulama mengatakan ikhlas itu at-tabarri minal hauli wal quwah. Engkau harus melepaskan daya dan upayamu. Jangan ada keinginan surga, jangan ada takut dengan neraka, tapi yang harus kita ingat bahwa kita berdiri ini dengan dimampukan oleh Allah. Itu kalau bahasa umum. Kalau bahasa kita, kalau bahasa yang lebih pas, itu kita hilangkanlah daya kemampuan kita di atas daya kemampuan Allah. Ikhlas. Lengkap fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Nah setelah itu baru takbir, Allahu Akbar. Maka apabila kita sudah melepaskan daya dan kemampuan kita, yang ada adalah daya dan kemampuan Allah, maka nampaklah kebesaran Allah. Kita ini kecil, maka kita ucaplah Allahu Akbar. Baru kita mengucap takbir itu, semua dosa kita ini hapus. Baru takbir. Kita sudah bersih dari dosa,
bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini baru takbir kata Rasul. Nah, sebagai gambaran aja, ulun kupas sehabisnya ini sudah lewat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim," maka apabila orang yang sembahyang ini mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kataballahu lahu bikulli sya'ratin ala badani hasanah, Allah catat, Allah berikan setiap bulu yang ada di tubuhnya, mau bulu rambut, mau bulu kening, mau bulu hidung, mau bulu muka, mau bulu hidung, mau bulu janggut, bulu sisimut, sampai seluruh bulu-bulu yang ada, satu bulu dicatat Allah satu kebaikan. Baru dia mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dosa dihapus Allah, diberi kebaikan sejumlah bulu yang dia bawa sembahyang. Baru dia membaca Fatihah. Begitu dia membaca Fatihah, iza qara'al Fatihah, apabila dia membaca Fatihah, kata Rasulullah, faka'annama hajja wa i'tamara, seakan-akan dia sudah berhaji dan berumrah. Loh, bagaimana dia bisa dapat bagaikan berhaji dan berumrah? Ini membutuhkan waktu nang panjang. Ini sudah ulun lebihan. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf kada habis menjelaskan. Wallahu alam, karena itu beberapa hari lagi puasa Ramadan, walaupun ulun kena jadwal subuh minggu Ramadan, ya apa kita sambung atau apa, kita lihatlah apakah harus kita sambung bicara ini atau pembicaraan yang lain. Mungkin kita melihat sikon, situasi dan kondisi. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sekian baratan. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam syurga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali an nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afazata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita المتقين في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.